Ya, selamat malam atau selamat petang ya buat kita semua. Hari ini kita akan mengikuti perkuliahan kolokium konseling PL dan PB di mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya bersama dengan saya Dr. Hanas DTH ya. Mari kita mulai dengan doa. Kami bersyukur padamu Bapa untuk kebaikan kemurahan cinta kasih sayangmu, menjamah mengurap menguduskan berkat keikhlasan dari awal hingga akhir. Percaya pertolongan kebaikan dan Tuhan dinyatakan dan dipuji disembah, dia akan kekal selamanya. Serahkan hati, mohon berkatmu, berkati teman-teman sahabat yang sudah join maupun yang belum bisa join karena perhalangan kami. Dia akan kau berkati perkuliahan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saya dengan Pendeta Dr. Hanas DTH ya, yang mengampu mata kuliah kolokium konseling PL dan PB. Ini program pasca sarjana ya. Ya, mungkin di pertemuan kedua ya baru kita ngomong tentang tugas-tugasnya karena beberapa mahasiswa kan nggak hadir ya. Gimana Oh ya enaknya? Pak, boleh Pak. Kalau saya sih modelnya selalu sama. Bisa ditanya ke mahasiswa IAKN Palangkaraya lainnya. Polanya seperti saya waktu kuliah S3 yang kedua di Universitas Islam Negeri Seri Hidayatullah ya. Eh, tugas kuliahnya bebas. Yang penting buat paper gitu ya. Buat paper sebutlah 25 sampai 30 halaman buat paper S1 begitu kan. S2. Sorry bukan S1. Paper saja. Eh, judulnya apa terserah, bebas. Hanya yang saya minta adalah kira-kira ini kontribusinya terhadap tesis ada enggak? Harus ada. Jadi jangan menulis sesuatu yang tidak punya ada kontribusi dengan tesis. Istilahnya posisi eh, mata kuliah ini ketika itu dihubungkan dengan tesisnya di mana? Angkap ya. Nah, saya begitu. Harus jelas posisinya di mana. Kalau enggak, repot kita. Setuju ya? Iya Pak. Ya. Bagaimana dengan sorry nih, ibu siapa ya? Pakai nama Dona ini. Ware Pak, Ware Pak. Oh, Ibu Ware ya. Sorry Ibu Ware ya. Iya, iya. Oke, introduction dulu ya. Saya punya dua anak. Nah, anak saya dua. Namanya sama kalau disingkat AJKW. Yang satu Andi Jocelyn Karen Wong, kuliah farmasi di Jogja. Yang satu perempuan, Andi Jocelyn Karen Wong lagi sekolah SMP kelas 2 ya. Istri saya Rinawati Wong sebagai eh, Vice President di bidang administrasi atau bahasa kita paling gampangnya adalah pembantu ketua atau wakil ketua yang menangani bidang administrasi, keuangan, HRD, STT, Izin Indonesia Jakarta ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ibu Mary introduction dulu supaya enak. Oke Pak. Perkenalkan nama saya Merian Cemumai, bisa dipanggil Mary. Asalnya dari NTT, dari Pulau Alor. Saya saat ini berdomisili di Palangkaraya dan pelayanan full time di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia atau LPMI.
fokus pelayanannya di kampus UPR dan juga IAKM. Terima kasih, Pak. Iya, akan Palangkaraya ya? Iya ya, Pak. Wah, luar biasa. Ya, silakan Ibu. Ya, nama saya Warelo Retrivona, biasa dipanggil Ware. Saya pendeta GKE dan sekarang bertugas di Resort Karau Ampah, Berita Timur, Pak. Oke, thank you ya Ibu Lona. Oke, saya kira cukup Luar. ya. Luar ya. Saya kira cukup. Ware, Pak. Luar ya. Saya kira cukup introduction-nya ya. Oke, kita langsung masuk ya. Bisa dilihat? Bisa ya? Bisa, Pak. PowerPoint-nya oke ya? Ya, Kolokium Konseling PL dan PB. Nah, eh, di pertemuan pertama ini saya ingin meletakkan biblical foundation tentang konseling itu sendiri ya. Menjadi miss, salah di pemandangan beberapa orang terkait dengan konseling. Karena ada yang berpikir konseling itu orang yang bermasalah. Jadi kalau orang itu datang ke konselor, seolah-olah dirinya menjadi malu dan orang lain menghina karena dia bermasalah. Nah itu sangat keliru ya. Bahwa konseling itu bukan semata-mata karena konseling itu bermasalah sehingga dia butuh orang lain untuk menolongnya. Bukan. Konseling itu bisa saja terjadi karena seseorang itu butuh pendapat apa yang sedang dihadapi dan bagaimana cara menyelesaikan hingga mengalami jalan keluar atas setiap masalah yang dihadapi. Nah, biblical foundation-nya itu ada di Roma 8 ayat 32 ya, atau fondasi Alkitabnya itu ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di kampus saya ini para konselor itu disebut kelompok 832. Populer sekali. Kelompok 832 itu artinya komunitas orang-orang yang ingin mengalami kemenangan. Karena dikatakan dalam Roma 8:32 itu, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan atau memerdekakan kamu. Makanya kelompok 832 ini disebut kelompok kemenangan. Gitu ya. Nah ini penting buat kita ya. Bahwa konseling ujung-ujungnya itu adalah membebaskan setiap orang dari berbagai konflik-konflik. Lebih tepatnya membuat orang itu mengalami kemenangan atas setiap konflik yang dihadapi di dalam kehidupan. Makanya disebut komunitas 832. Jadi konseling itu ya dilakukan tidak bisa sebenarnya lebih dari 4 mata. Artinya one to one. Kenapa? Karena orang itu ingin menjelaskan apa yang menjadi pergumulan atau permasalahan. Curhatan hati itu membutuhkan ketenangan,
membutuhkan kenyamanan, membutuhkan keyakinan untuk menyatakan masalah atau problem itu kepada orang tertentu. Nah, itu sebabnya konselor itu orang yang didatangi oleh konseli haruslah orang yang terpercaya. Haruslah orang yang sangat diharapkan dapat diandalkan. Gitu loh. Nah, ini penting buat kita ya. Artinya, kita sebagai pelayan Tuhan harus menjadi pribadi yang bisa dipercaya, diharapkan, dan diandalkan. Itu sebabnya konseling tidak boleh bocor. Konseling itu tidak boleh sampai diketahui oleh orang lain. Konseling itu tidak boleh rahasia orang itu menjadi rahasia umum. Tidak boleh. Itu konseling ya. Dan konseling itu alkitabiah ya. Karena nanti kita akan lihat di PL dan PB bagaimana konseling itu ada. Jadi yang pertama itu konseling menjamin konseli mengalami kemenangan. Jangan lupa ya. Yang kedua, konseling untuk pelaku dosa. Sebenarnya konseling itu cuma ada dua. Problem dan sin. Problem itu mungkin bukan terkait dengan dosa. Tapi orang itu butuh pertolongan. Nah, yang kedua itu terkait dengan dosa. Itu sebabnya Matius 18 ayat 15 berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Perlu dikonseling ya, orang yang berdosa. Nah, inilah kira-kira yang akan kita lihat nanti ya. Terkait dengan kolokium konseling PL. Konseling terhadap Yusuf, konseling untuk masalah kematian dan hutang, konseling pemulihan bagi tenaga pendidik. Contoh-contoh ini ya. Banyak contoh kan, tapi kita ambil beberapa sajalah yang penting. Nah, hal-hal yang dilakukan dalam pelayanan konseling secara umum. Butuh waktu yang banyak ya. Gimana nih, ibu berdua? Satu sebagai pelayan dari LPMI, satu pendeta. Ibu Lelono kan pendeta ya, di GKI ya, pendeta ya. Iya, Nah, iya Pak. pendeta. Konseling itu menyita waktu enggak? Iya, Pak. Sangat Demikian. banyak. Sangat banyak ya. Ini kelasnya S2 ya. Kelasnya S2 itu lebih baik kan model kuliahnya itu interaksi lah. Saya mau tanya dulu yang ke pendeta. Biasanya kalau pendeta kan
tempatnya jemaat mengadu ya. Dan dipastikan yang datang itu juga adalah membernya. Membernya itu artinya siapa? Jemaatnya. Begitulah. Kira-kira ya. Betul Ibu Lolono? Jemaatnya Bu ya? Ya Pak. Oke, jemaatnya. Nah, sekarang saya tanya, Bu, bagaimana waktu jemaat Ibu datang ke Ibu? Membosankan, menyenangkan? Ini bicara dari hati saja. Ya, Adanya. eh, secara jujur memang setiap orang Pak memiliki kriteria berbeda-beda. Ada ketika berkeluh kesah, menceritakan pergumulannya, ada yang menyenangkan, dan ada juga yang tidak, Pak. Begitu ya. Terkait dengan Iya. waktu bagaimana? Waktu. Bu merasa Eh, banyak habis waktu yang terbuang? tidak tidak terlalu juga, Pak. Tidak terlalu juga, Pak. Gitu ya. Ada nggak jemaat yang suka mengulang-ulang masalahnya? Ngomongnya itu. Biasanya ada, Pak. Ada nggak jemaat yang suka datang minggu ini ketemu ibu, minggu depan datang lagi, atau setidaknya setiap bulan datang, yang diomong cuma itu aja. Nah, kalau biasanya itu Pak ada orang tertentu yang bisa kayak gitu buat. Nah tidak semua jemaat yang seperti itu Bu. Karena itu Pak. Karena juga mengingatkan kami sebagai pendeta ini kan kadang-kala untuk pelayanan itu kan full. Jadi untuk waktu yang kosong kayak gitu nah Pak untuk bisa ngobrol ataupun mereka bisa bertamu itu jarang bisa ada. Kecuali Oh, kalau memang ketemu pas di waktu ibadah ataupun kalau ada waktu longgar jadi kayak seperti ada janjian ketemuan kayak gitu Pak. oh berarti tidak setiap saat jemaat bisa datang ya? Iya. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan sister kita Mary? Banyak waktu yang tersita? Iya, Pak. Saya tahu orang-orang LPM ini tidak berlebihan kalau saya ngomongnya, orang-orang militan. Kampus Crusade ini kan bisa dikatakan orang-orang ujung tombak semua ini ya, yang selalu berpikir tentang menangkan jiwa bagi Kristus. Intinya begitu toh? Iya, Pak. Coba diceritakan bagaimana Bu Mary, ada orang yang sangat menyita waktu dalam pelayanan. Sebenarnya ada, Pak, banyak malah. Apalagi di kalangan mahasiswa itu, mahasiswa tuh completed dengan masalahnya begitu. Biasanya sebenarnya tuh orang tua, tapi mahasiswa justru punya banyak problem gitu. Jadi memang harus banyak memberi waktu untuk, kadang hanya satu hari itu hanya memang free hanya untuk mendengarkan mereka gitu, Pak. Dan Ibu memberikan waktu itu dengan luar biasa. Ya, untuk mendengar. Kadang memang yang mungkin kurang menyenangkan adalah ketika di sisi kayak konseling dengan yang punya, yang sudah berumah tangga, Pak, yang ibu-ibu. Karena satu sisi saya belum berkeluarga, belum menikah, jadi kayak kadang jadi jenuh untuk mendengarnya juga gitu. Tapi satu sisi juga itu jadi apa ya, bahan untuk saya belajar juga gitu, kayak kayak melihat oh ya ternyata berumah tangga seperti ini gitu. Jadinya belajar juga dari uh, konseling itu Pak, jadi dari kliennya begitu Pak. Oh, luar biasa. Ya, terima kasih. Jadi sepakat ya bahwa sorry to say, mohon maaf dengan kata saya mendefinisikan kadangkala kita ini harus menjadi orang yang sedikit bodoh. Bodoh dalam artian memberikan waktu orang ngoceh, memberikan waktu orang untuk mengungkapkan isi hatinya, memberikan waktu untuk orang marah-marah, memberikan waktu untuk orang menangis. Dan kita menjadi apa? Orang yang ada di sampingnya untuk mendengarkan dan menjadi sahabat di dalam kesusahan itu.
gitu. Sementara kalau kita membandingkan atau mengkomparnya dengan eh, hal lainnya, sebutlah itu contohnya kita eh, menggunakan waktu itu dengan baik, maka rasanya melayani konselor, menjadi konselor itu melayani orang yang ngomongnya dari A sampai Z, Z sampai A, ditambah lagi dengan pokep-pokep kata-kata yang dia gunakan juga tidak teratur, butuh ketabahan kesabaran ya menghadapi orang seperti itu. It's not easy, ini tidak mudah ya. Tapi this is we are calling. Tapi ini adalah panggilan kita ya. Itu sebabnya kita uh, bertahan dan tetap setia. Luar biasa ya. Ya, apalagi pengetahuan konseling yang memadai. Eh, Menjadi pergumulan yang sangat serius dalam pelayanan konseling, orang itu, konselor itu overconfidence. Overconfidence maksudnya apa? Dia cepat sekali memberikan judgement, penghakiman. Atau dia cepat sekali langsung berikan vonis. Padahal sebenarnya kan tidak begitu. Konseli datang ke kita sebagai seorang konselor. Perlu diketahui bahwa kita ini bukan mahadewa, bukan penolong yang hebat. Sehingga seolah-olah kita berusaha untuk menunjukkan satu sikap bahwa kita memiliki power dalam pelayanan konseling. Tidak ada powernya kita ini. Semua bersumber dari Kristus. Nah, timbul pertanyaan, kalau begitu apa problemnya dalam pelayanan konseling ini? Jelas pengetahuan. Tidak semua case itu harus dihadapi dengan cara yang sama. Jadi masalah itu penanganannya tidak bersifat general. Dia harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan konseling. Itu jangan lupa itu. Nah terus di sisi yang lain juga kita harus ketahui bersama bahwa kita ini perlu mengupgrade diri kita sebagai konselor dengan membaca buku, membaca jurnal, mengikuti pelatihan, dan mengasah keterampilan. Model-model konseling tradisional, di mana konselor hanya duduk mendengar, sekali-sekali memberi respon, itu bukan satu-satunya. Nah, itu sebabnya perlu skill untuk bisa sampai pada kemaksimalan dalam pelayanan konseling.
saya bersyukur ya di Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya ini ada prodi konseling. Ini sangat membantu untuk bisa menambah kemampuan, bahkan menjadi expert ahli di bidang konseling. Gitu ya. Jadi perlu yang namanya pengetahuan. Tesisnya jadi nanti jangan jangan lari-lari ya. Tesisnya jangan ke pendidikan, tesisnya jangan ke teologi, tesisnya jangan ke misi, tesisnya harus ke konseling ya. Itu penting ya. Oke. Bagaimana pengalaman Sister Mary dalam pelayanan konseling terkait dengan SDM ini, sumber daya ini? Ya, Pak. Memang sangat penting ya untuk ilmu atau pengetahuan karena kebanyakan itu kalau orang merasa dia udah pelayanan, dia juga menjalankan bagian pelayanan konseling begitu Pak. Walaupun dia tidak memiliki latar belakang konselor ataupun juga mengikuti pendidikan konseling begitu. Nah, jadinya mungkin dalam masalah penyelesaian masalah sih iya dijalankan, tapi tidak sesuai prosedur dalam artian kebanyakan itu langsung ketika mendengar kliennya berbicara langsung memberi respon. Apalagi kenapa saya secara pribadi mengambil kuliah lagi untuk karena S1-nya saya guru BK. Jadi saya mau lanjut lagi ke bagian konseling karena saya melihat bahwa waktu masih S1, masih kuliah, cara saya menangani masalah teman itu bagus begitu. Saya bisa menjadi pendengar yang baik. Ada teman yang cuma hanya sebatas bercerita dia sudah lega dan tuh akhirnya kami jadi seperti saudara gitu. Dan ketika di pelayanan justru berbeda. Ketika orang sharing atau menceritakan tentang masalahnya saya langsung merespon, oh itu mah gampang, oh itu tidak masalah, saya juga pernah alami kayak gini gini gini. Jadi pada akhirnya ketika mengambil kembali kuliah untuk di pasca sarjana ini jadinya saya mengerti mengingat kembali lagi, oh iya ini yang perlu saya benahi lagi gitu. Jadi beberapa waktu lalu sempat juga ada teman yang problem di dalam pelayanannya, jadinya saya jadi tempat curhat gitu. Cuma hanya mendengar dan di telepon yang kedua itu di hari berikutnya di telepon itu tanpa bicara langsung menangis gitu. Walaupun jarak kami jauh, dia di Surabaya, saya di sini, itu langsung nangis gitu. Jadi saya cuma hanya mendengar sampai selesai, terus saya ajak berdoa gitu Pak. Jadi selesai berdoa itu dia katakan, terima kasih Kak Mer sudah mau mendengarkan saya. Saya cuma mau didengarkan saja. Saya tidak mau dinasihatin. Saya tidak lagi butuh dinasihatin, tidak lagi butuh dikotbahin. Dia bilang begitu. Saya hanya butuh didengarkan. Dia bilang begitu. Karena saya bingung untuk bagaimana mengatasinya. Dia bilang gitu. Jadi uh, ada titik di mana dia mau mau mundur dan saya katakan saya cuma kasih dia pertanyaan untuk dia kayak berpikir begitu, apakah itu pantas untuk dia ambil keputusan itu dan pada akhirnya dia katakan terima kasih pertanyaan ini membuka membuka pola pikir saya. Akhirnya saya tidak mengambil keputusan yang salah dan memilih untuk tetap bertahan gitu. Itu Pak. Good. Bagaimana Ibu Pendeta? Terkait dengan Iya Pak. skill, terkait dengan skill gimana? Apakah ada progres yang dialami dalam Iya Pak. konseling ini? Gimana? Waktu waktu kuliah S1 kemarin di STT Banjarmasin saya mengambil pilihan minat pastoral dan puji Tuhan ketika di pasca sarjana ini kembali ada prodi konseling pastoral. Jadi rasa-rasanya itu Pak sungguh hal yang luar biasa kayak gitu Pak. Karena memang kalau di jemaat ini kan sebagai pendeta ataupun hamba Tuhan
memang luar biasa tantangan ketika menghadapi jemaat, apalagi ada banyak hal yang memang harus dibenahi seperti itu Pak. Nah, dan tadi ketika Bapak menjelaskan dari awal, saya menanggapi ada bagian 2 masalah konseling untuk pelaku dosa itu Pak. Jadi memang tesis saya nanti Pak mengacu kepada pendampingan ataupun bimbingan konseling kepada orang yang Kristen, tetapi mereka itu Pak masih seperti percaya dengan hal-hal yang di luar Kristen gitu Pak. Misalkan mereka kan awalnya agamanya itu keharingan gitu Pak, tetapi ketika mereka sudah masuk Kristen, mereka itu masih menganut kepercayaan mereka dengan hal-hal yang tabu. Jadi bagi saya Pak, dalam pembahasan yang sudah dijelaskan dari dosen-dosen yang sudah lewat bahkan sampai saat ini, jadi barangkali nanti ini menjadi acuan, bahkan pegangan, bahkan apa itu namanya, bisa membantu untuk bisa lebih supaya saya bisa mendampingi jemaat itu bagaimana cara yang baiknya gitu Pak. Karena kebanyakan jemaat ini Pak, mereka lebih apa itu namanya, lebih berpikir bahwa cara mereka yang benar kayak gitu Pak. Cara mereka yang benar, apa yang sudah mereka dengar dari orang itu benar kayak gitu Pak. Tanpa mereka melihat dari sisi konteks Alkitab gitu Pak. Jadi mereka itu lebih percaya apa yang dikatakan orang, apa yang dikatakan nenek moyang, yang belum tentu ada benarnya gitu Pak. Dibandingkan mereka lebih membaca firman Tuhan ataupun menggali kebenaran firman. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi istilahnya nih Ibu melawan arus nih. Melawan arus dalam artian keharingan itu kan sebenarnya kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah ya. Sebutlah di Palangkaraya dan sekitarnya. Tentu saja di dalam pelayanan konseling ini ada konsep-konsep yang keliru ya. Yang Ibu katakan tadi tidak sesuai Alkitab iya. ya. Maksud saya Pak, asalnya kan mereka ini kan beragama keharingan gitu Pak, tapi mereka kan masuk ke agama Kristen gitu Pak, tapi agama Kristen dengan keharingan itu kan Pak berbeda begitu nah Pak. Ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Baik. Ya, sepakat ya. Perlu knowledge. Baik. Selain knowledge itu juga konselor memberikan pandangan atau instruksi ya. Memberikan pandangan atau respon bukan instruksi. Jangan lupa loh, bahwa kita ini sebagai konselor ini tidak pernah memberikan instruksi. Kenapa? Kalau instruksi itu sifatnya wajib. Kita ini bukan Peleos. Peleos itu kan penasihat ajaib yang melekat pada Kristus saja. Peleos itu, penasihat ajaib itu, yang melekat pada Kristus itu, sebenarnya diartikan bahwa Yesus itu sudah tahu sampai di ujungnya. Masalah itu seperti apa dan penyelesaiannya seperti apa. Itu yang disebut dengan Peleos. Beda dengan kita. Kalau kita ini kan tingkat ketahuan kita itu kan terbatas. Nah, karena tingkat ketahuan kita terbatas, maka kita perlu menyadari bahwa tidak boleh ada instruction. Yang ada hanyalah respon atau pandangan. Kenapa?
Karena setiap konseli datang itu kan yang dibutuhkan kan way out, jalan keluar. Jangan sampai dia melakukan apa yang kita sarankan salah. Ya itulah maksud saya. Makanya sangat hati-hati sekali, penting sekali untuk berhati. Terus konselor memiliki empati terhadap masalah konseling. Iya, dirasa empati itu penting sekali. Jangan ngomong begini, itu masa lalu bukan masalah gua, keliru. Jangan ngomong itu masalah kamu bukan masalah saya, itu keliru. Sebagai seorang konselor, kita harus merasa empati. Peduli berbelas kasihan kepada orang yang ada masalah. Oke. Hal-hal yang harus dihindari dalam pelayanan konseling secara umum. Tidak melakukan follow up. Kenapa tidak melakukan follow up? Ibu Pendeta, kenapa tidak melakukan follow up? Pernah enggak tidak memfollow up orang yang di konseling? Atau semuanya well done, selesai dengan baik? Gimana? Iya, Pak. Pernah enggak dalam pelayanan konseling itu tidak di follow up? Eh, pernah sih, Pak. Oke, enggak apa-apa, no problem. Pertanyaan saya kenapa? Lupa, enggak ada waktu, atau sudah selesai masalah orang itu? Gimana Ibu Pendeta? Iya, Pak. Kenapa Bisa tidak diulang, Pak. Sinyal, sinyal. ya? Kenapa tidak di follow up konselingnya? Apa penyebabnya? Satu, lupa. Dua, orang itu tidak datang lagi. Tiga, karena sudah ada jalan keluar yang ditemukan oleh konseling. Kadang-kala Pak, eh, mereka karena yang ketiga tadi Pak, karena mereka tidak datang lagi. Dan Kadang-kadang kala susah untuk ketemu itu Pak. sudah ketemu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, eh, kita kadang-kala biasa aja ya. Biasa aja dalam artian apa? Kan yang butuh bukan saya, kamu. Dalam pelayanan konseling kan begitu kan? Yang butuh dilayani kan kamu, bukan saya. Kira-kira begitu kan? Karena yang dibutuhkan yang membutuhkan untuk kamu bukan saya, maka kamu harus cari saya sebagai seorang konselor. Bukan saya konselor yang mencari konseli. Betul nggak? Ini keliru ini. Jadi harus ditentukan deadline-nya kapan hingga kita harus ambil sikap atau tindakan untuk langkah sukses melakukan konseling dan memberikan follow up. Nggak boleh berdiam diri. Kemungkinan orang itu sudah malu mau datang, lupa mau datang, atau semakin banyak masalahnya. Jadi Sementara banyak jangan lupa masalahnya loh. Pak. Sementara jangan lupa loh. Orang itu ketika mengambil keputusan dia datang kepada kita, dia menaruh trust yang tinggi. Itu jangan lupa. Dia memberi percaya yang penuh pada kita. Sehingga kita menjadi konselor. Ya, saya mau tanya nih, Mary yang banyak konseling nih. Mer, gimana Sister Mary? Ya, Pak. Pernah Ya, enggak Pak. tidak memfollow up orang ini konseling? Pernah, Pak. Kenapa? Ya, yang pertama tidak di tidak di follow up karena dia cuma sebatas cerita begitu, Pak. Kayak ya dia cuma pengen didengar gitu. Nah, terus yang kedua, eh,
karena kesibukan. Jadi Lupa. kebanyakan ya karena kebanyakan teman-teman hampir rata-rata yang dilayani itu mereka hampir rata-rata adalah orang yang ada di dalam pelayanan konseling gitu. Rata-ratanya mereka curhat gitu. Jadi kalau yang saya ingat pasti saya cuma hanya tanya kabar, terus oh bagaimana perkembanganmu sekarang? Palingan cuma tanya kayak gitu, tapi tidak ajak untuk kayak oh ya nanti kita ketemu lagi ya untuk lanjut pelayanan konselingnya. Itu tidak pernah gitu Pak. Jadi palingan cuma hanya tanya kabar dan perkembangannya dia bagaimana. Terus kalau yang di Palangkaraya biasanya sih saya ajak untuk kayak ketemuan di luar, tapi cuma hanya refreshing begitu Pak. Oh, gitu ya. Oke. Jangan lupa loh, kita dipanggil untuk melakukan pelayanan konseling. Jadi tulislah nama orang-orang yang Anda layani itu. Apakah di laptop atau di kertas khusus. Kemudian didoakan. Jangan pernah melepaskan pelayanan itu atau meninggalkan orang itu sebelum satu, Tuhan menjawab pergumulannya. Dua, orang itu menyatakan diri bahwa masalahnya sudah selesai. Ketiga, dia menolak. Ya, itu tugas yang mulia. Tidak semua orang bisa jadi konselor loh. Bapak Ibu perlu ketahui itu. Terus konseling, konselor cenderung dominan. Gimana nih Bu Mary kan tadi ngomong ya, saya waktu S1 jadi konselor bagus. Awal-awalnya, malah setelah itu saya lebih banyak bercerita, lebih banyak berbicara. Sebenarnya yang betul bagaimana sih? Kita yang banyak bicara atau konseli yang banyak bicara? Konselor banyak bicara atau konselor banyak bicara? Atau sama-sama banyak bicara? Konseli yang banyak bicara. Konseli, Konseli, konseli. konseli ya. Kita ini kan orang yang datang kepada dia atau dia datang kepada dia, posisi kita tetap sama. Apa mendengarkan? Bocor. Konselor tidak mampu menjaga kerahasiaan konseli. Oke, saya mau tanya nih. Ini mahasiswa ini orang-orang hebat ya. Sejauh apa sih kita menjaga rahasia konseli kita? Gimana? Ya, kalau yang saya dapati ya Pak, waktu Oke. waktu S1 sempat diajarkan untuk tentang pelayanan konseling karena Hmm. saya dulu tuh suka nonton ada satu apa ya siaran televisi yang Hmm. tentang konseling, pelayanan konseling. Nah, dari situ ada yang biasa mereka membuat kayak di videokan tapi pakai disamarkan gitu, Pak. Nah, waktu itu dosen saya katakan bahwa di dalam pelayanan konseling itu ada asas kerahasiaan. Nah, kita belajar dan dia katakan bahwa kalaupun klien kita punya masalah yang mungkin maksudnya bisa menolong orang lain untuk bangkit, tapi kita harus meminta izin gitu, meminta izin untuk itu bisa ditayangkan atau disampaikan. Kalau dia izinkan boleh, tapi kalau tidak ya konseli punya hak penuh gitu, jadi tidak boleh gitu. Jadi uh, mulai dari situ saya secara pribadi kalau pelayanan konseling bagi saya adalah saya hanya sebatas kayak tong sampah atau keset kaki, ya silakan dia tinggalkan kotorannya di situ dan selesai gitu. Jadi ketika dia bercerita itu hanya untuk saya dan kalau saya bercerita cukup dengan Tuhan gitu. Kalaupun mungkin di dalam pelayanan biasa kalau di LPMI ada persekutuan staff, ada kesaksian-kesaksian, tapi itu saya tidak sampaikan di dalam kesaksian begitu. Karena bagi saya itu ranah pribadi dari klien begitu Pak. Jadi tetap itu dijaga itu hanya saya dan kliennya dan juga dengan Tuhan. Kalau mungkin didoakan ya dengan Termasuk Tuhan gitu. keluarga Sister Mary ya? Ya,
Artinya tidak pernah bercerita ke keluarga teman dekat juga Tidak pernah, Pak. tentang masalah konseling. Iya, Jadi Pak. pintunya ini tertutup ya. Iya, Pak. Oke. Jadi saya kalau banyak mendengar kan kadang juga bikin kayak aduh jadi stres juga kalau dengar semua curhatan mereka gitu. Jadi bagaimana cara saya untuk menolong diri saya sendiri selain berdoa, ya saya juga butuh refreshing Pak. Jadi saya harus jalan-jalan gitu untuk supaya kayak saya tuangkan stresnya saya di situ gitu Pak. Jadi tidak bercerita ke siapapun begitu, walaupun itu sesama staff, tetap saya tidak cerita ke mereka Pak. Oke. Hmm, Ibu Pendeta? Eh, kalau menurut saya Pak, hanya konselor, saya, konseling, dan Tuhan yang tahu Pak. Dan memang siogianya dalam konseling ini kan Pak nggak boleh ember kalau bahasa gaul itu Pak. Dan saya memang adalah orang salah satu tipe yang tidak terlalu kepo gitu Pak. Mau tahu lebih urusan orang, setidaknya apa yang sudah dibicarakan oleh orang bagi saya itu cukup Pak. Apalagi menyangkut dengan masalah pribadi. Dan juga saya adalah tipe orang juga yang kadang juga Pak, beruntungnya itu mudah lupa gitu Pak. Jadi kadangkala bersyukur kalau orang ada curhat tuh Pak. Jadi uh, apa itu namanya nggak bakal kebocoran. Gitu ya. Oke, nah eh konseli datang menyampaikan keluh kesahnya itu kan privasi ya. Ya, privasi ya. Sangat personal ya. Sangat pribadi ya. Pertanyaan saya begini, Ibu Pendeta itu bagaimana? Satu, bagus ya, tidak kepo. Good. Nah, apakah masalah yang Ibu Pendeta hadapi dalam artian ketika berhadapan dengan konseling? Ibu Pendeta juga menjelaskan, mengungkapkannya ke sesama pendeta, keluarga terdekat, apakah suami, adik, kakak, atau ditutup rapat, pintunya tidak ada jendela angin sedikit pun yang masuk, dalam artian orang harus tahu. Kalau saya sih orangnya Pak memang agak tertutup begitu. Kepada suami pun sepertinya agak-agak malas kayak gitu Pak kalau bercerita segala hal yang menyangkut pribadi orang lain, karena kan belum tentu juga dia mengerti gitu Pak. Dan memang lebihnya saya Sorry, suami memang profesinya apa? kebanyakan itu Pak, eh itu Bukan Pak pendeta. bekerja di puskes, enggak pendeta, kerja di puskesmas Pak. Oke, good, good. Ya jadi kebanyakan saya itu Pak lebih curhatnya itu dalam doa gitu Pak, dalam doa. Gitu ya. Doakan saja ya. Bagus ya. Good. Jadi memang saya Ya, menilai malam ini kedua sister ini, Ibu Pendeta dan Sister Mary, orang yang cocok untuk jadi konselor. Karena primary keyword, kata kunci utama untuk counseling itu adalah mampu menjaga rahasia. Mampu menjaga rahasia. Tidak bocor. Karena hal yang paling utama di dalam pelayanan konseling perlu diketahui itu adalah kemampuan menjaga kerahasiaan. Nah, ketika kita konseling dan itu bocor, maka kepercayaan itu tidak ada lagi. Ya. Oke. Terus kekakuan menerapkan pengetahuan dan praktek. Biasanya itu kan ada knowledge yang kita dapat ya. Tapi knowledge itu kan dia tidak harus kaku. Dalam artian
ilmu itu, teori itu diterapkan sesuai dengan situasi kondisinya. Teori itu ada, knowledge itu ada untuk mendukung, bukan untuk menghambat atau menghancurkan pelayanan konseling. Nah, itu sebabnya pelayanan konseling itu harus tetap diperhatikan. Antara praktek dan teori itu harus sinkronis. Tidak boleh bertentangan. Begitu ya. Kemudian body language. Body language. Body language itu juga perlu diperhatikan. Maksudnya apa? Begini. Kita sebagai seorang konselor itu harus eye contact, kontak mata dengan lawan bicara, yaitu konselor. Jangan ada kesan kita sebagai konselor itu tidak memberikan dukungan untuk mensupport konseling kita untuk menyelesaikan masalahnya dengan tuntas. Jangan. Body language kita, gerakan badan kita, gerakan mata kita, tangan kita, harus semua dalam konteks yang wajar, tetapi memberikan dukungan, motivasi, penguatan kepada konseling. Jangan touch body yang mengakibatkan pertikaian. Ya. Kok bisa begitu? Oh iya, karena saya tahu pernah ada dalam plan konseling itu terjadi begitu, bukan pada saya tapi pada orang lain, tidak saya sebutkan namanya. Apalagi adanya dugaan bahwa konseling pasti bisa membantu. Nah itu sangat penting loh. Jangan sampai kita ini disebut apa maha penolong. Bukan. Kita juga limited, sangat terbatas kemampuannya. Apalagi konselor tidak menunjukkan kewibawaan rohani. Ibu ini datang contohnya jelaskan tentang suaminya yang selingkuh, suaminya yang ngederat, suaminya yang pokoknya banyak problem lah masalah yang didengarkan tentang suami ibu ini yang datang ke kita, apakah ke Sister Mary atau Ibu Pendeta. Anda jangan nimbrung untuk memberikan dukungan pernyataan kepada konseling. Misalnya, oh ya memang laki-laki itu playboy, jangan begitu. Memang laki-laki itu emosional, dia suka mukul bahkan dengan kekerasan, jangan begitu. Dengarkan dengan baik. Kadangkala kita juga perlu memberikan value, nilai-nilai yang menguat di dalam hati konseling kita. Tapi itu harus diperhatikan dengan sangat baik. Bahwa konseling itu melakukan kesalahan banyak faktornya. Jika faktor itu masih bisa ditoleransi errornya, maka sebaiknya kita memediasi. Saya beberapa hari ketemu dengan orang-orang yang bercerai. Saya di refresh lagi ya. Bahwa perempuan itu kalau sempat bercerai, sebenarnya dia tidak menginginkan perceraian itu. Tapi situasi kondisi membuat dia tidak ada pilihan kecuali melakukan perceraian itu.
Yang satu, nah, saya bukan berarti membocorkan ini ya, saya tidak beri nama ya. Dan saya tidak kasih tahu di mana tempatnya. KDRT, istrinya disiksa, diajar, main kasar. Mata istrinya hampir cedera ya. Suami suka main tangan, keras. Dia tidak ada pilihan lain kecuali memutuskan untuk bercerai. Karena ibu ini menghindari cacat fisik terhadap diri. Yang satunya juga bercerai dengan suaminya. Saya tanya, tentu di alam terbuka ngomongnya ya. Kalau konseling dengan lawan jenis itu tidak boleh di alam tertutup. Dalam artian itu eh, tidak dilihat orang lain. Yang kedua ini masalah biologis. Suaminya itu menyukai beberapa wanita sehingga terjadi perselingkuhan. Saya tanya lagi, gak mau balik? Jawabannya sama. Baik yang KDRT maupun juga masalah seksual. Hanya ingin tetap sendiri. Nah, maksud saya begini. Seorang konselor itu sebaiknya dia mengetahui situasi kondisi orang yang menjadi konseli bagi dirinya. Dia harus mencari informasi sedemikian rupa hingga dia punya keyakinan terhadap masalah itu. Saya menyarankan bahwa konselor itu sebaiknya melakukan grounded research. Research lapangan yang memberikan informasi yang kuat. Sehingga data-data yang terhimpun itu valid. Dan berdasarkan data itu maka eksekusi apa yang harus dilakukan itu terlihat. Oke. Sekarang kita masuk di hal-hal yang dilakukan dalam pelayanan konseling secara umum ya. Waktu yang banyak. Udah, sabar mendengar, biarkan orang itu ngoceh. Pengetahuan yang memadai, equip diri Anda, jangan puas dengan padanya. Jangan pernah instruction tapi respon saja. Bersikap empati. Oke. Ini coba dipikirkan. Betul nggak ini? Solusi praktis dalam plan konseling, konselor harus menemukan misbelief, pemahaman yang salah di konseling. Konselor harus menggiring konseli untuk memahami dan lakukan firman Allah. Konseli dengan setia mentaati firman Tuhan. Apa sih pertanyaannya? Yang harus diidentifikasi ketika konsel itu datang ke kita. Coba, silakan. Sister Mary.
Oke, Pak. Um, ini pengalaman yang saya Ya, sudah lewati ya. Ya, ketika konseling itu datang, oke. uh, ya dia ini datang datang ke kantor. Nah, persoalannya adalah karena dia ibu rumah tangga, jadi saya dia datang, saya persilakan dia masuk, persilakan dia masuk, persilakan dia duduk, terus tanya kabar. Nah, setelah itu saya tanyakan apa yang mau kakak cerita. Terus akhirnya dia cerita, oh ini gitu. Jadi dia bercerita tentang pergumulannya dan uh, ada asumsi-asumsinya dia terhadap yang orang yang dia bermasalah gitu. Ya, Oke. dia punya banyak asumsi gitu dan itulah di situ awalnya saya cuma mendengar. Setelah itu saya tanyakan ke dia, apakah ini kamu mendengar sendiri ataukah ada yang bercerita ke kamu ataukah hanya asumsimu? Dan dia katakan asumsi. Oh ya, oke. Nah, terus di situ saya cuma menyatakan kepada dia bahwa saya tanyakan ke dia, kalau menurutmu ketika kamu berasumsi ke orang tersebut dengan asumsi negatif, apakah itu menolongmu atau tidak? Artinya memberikan kamu kayak kamu merasa senang, damai ataukah tidak? Karena ya ini kembali lagi ke pribadi kita. Kedamaian hati kita kita yang tentukan gitu. Maksudnya kita tidak bisa minta orang lain untuk jaga hati kita. Jadi Oke. pada pada akhirnya dia apa ya dia berusaha oh iya oke ya ternyata memang benar gitu. Jadi di pertemuan-pertemuan berikut dia datang tuh dia katakan ternyata saya terlalu overthinking dengan orang tersebut gitu. Jadi kayak lebih pada bertanya dan kayak memberikan pertanyaan yang membuat dia menemukan jawabannya sendiri dan dia sendiri melihat bahwa langkah yang dia ambil itu benar apa salah gitu. Dan saya tidak menyatakan itu salah atau benar, dia sendiri yang melihatnya gitu. Oke. Thank you. Ibu Pendeta. Ya. Uh, nanti jam 6:30 saya bisa izin Pak Ya, sampai jam 6:30. silakan, silakan. Ya, karena besok ada acara pentabisan gereja, Pak. Jadi saya ditunggu di gereja. Oke, oke, oke. Ya, untuk persiapan. Oh, jadi Ibu lagi siap-siap nih ya. Oke, oke. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Ya, oke, Gak oke, apa-apa oke. ya, Pak. Ya, oke, 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 oke. Ya, maaf ya, Pak ya. Ya, oke. Ya, saya dengan Sister Mary lah ya. Eh, jadi, Ya, maaf Pak ya. ya, Tuhan berkati pelayanannya, Bu ya. Ya, Pak, Tuhan berkati. Jadi, apa namanya? Misbelief, pemikiran yang salah, ya, itu eh, perlu di apa namanya? Perbaiki dulu, betul tuh ya. Saya sudah kirimkan ke nomor saya ke Sister Mary ya di chat ya. Nanti Oke Pak, minta terima kasih Pak. nanti minta tolong disimpan ya Iya buat Pak, di grupnya supaya kita komunikasi ya. iya Saya, ya Pak, siap. saya jadi rencananya Selasa depan Sabtu depan nggak bisa. Tergantung sih Pak, kalau saya sih fleksibel Pak, hanya dari teman-teman pendeta Teman-teman. saja. Ya, Tapi belum ada kesepakatan hari apa belum ada ya. kesepakatannya untuk mata kuliah jurusan tuh memang hari Selasa Pak. Misal Sedangkan misalnya kalau konseling misalkan ini kalau konseling ya ini masuk nggak? itu termasuk mata kuliah jurusan Pak. Mungkin Pak Hari bisa, ini kemarin yang disampaikan Pak Wilson, Pak Direktur. Oh gitu ya. Oke.
Nanti kita atur lagi kalau begitu ya. Iya ya Pak, siap Pak. Berarti Selasa ini masuk nggak? Nggak tahu. Sebenarnya disepakati kemarin tuh Selasa itu masuk begitu Pak, tapi setelah disepakati belum ada dosen yang masuk di hari Selasa itu Pak. Makanya kemarin sempat minta ke pihak kampus untuk dibuatkan jadwal untuk hari Selasa, tapi katanya itu yang sudah dibuat hari Sabtu itu tidak dirubah lagi gitu, tergantung dosennya mau memilih dosennya yang mau di hari apa gitu Pak. Oh, gitu ya. Iya Pak. Dan ini kan kita 3 kali pertemuan setiap hari Sabtu semestinya ya. Iya, Oke deh, kita atur lagi nanti ya. Yang penting iya ya, nanti chat-chat aja ya, Mary ya. iya Pak, iya ya Pak Kalau siap. kalau chat nggak bisa, anu aja, call aja di nomor saya itu ya. Oke Pak, siap. Kita lanjutkan. Jadi, misbelief itu merupakan hal yang sangat penting untuk progresnya satu konseling. Mengapa saya katakan demikian? Karena apapun yang dia ceritakan, seperti apa masalah yang dihadapi orang itu, maka step pertama itu yang tidak boleh diabaikan itu adalah bagaimana orang itu bisa keluar dari krisisnya, dia melihat kebaikan dan kasih Tuhan. Tetapi jangan lupa, misbelief itu harus dibantu. Jadi yang kita bantu itu apa misbelief? Kepercayaan, keyakinan, atau pemahaman yang salah atau yang keliru. Itu yang paling utama sebenarnya. Kenapa? Karena kita nggak bisa kemana-mana. Mau ngomong apapun juga tentang konseling itu, maka yang paling utama itu yang harus ditemukan adalah misbelief, pemahaman, keyakinan, pengertian yang salah. Jangan lupa itu. Oke. Ya, dialektika umum tentang konseling ya, pendahuluannya. Nah, eh, bagaimana sih sebenarnya pengertian konseling itu ya? Menurut eh, pandangan pada umumnya. Itu yang perlu diketahui. Seperti apa sebenarnya konsep tentang eh, konseling itu? Kalau kita lihat pakar-pakar terkait itu ngomong tentang konseling itu seperti apa sih? Gampangnya begitu ya. Atau sebelum kita masuk di eh, lebih lanjut tentang pengertian konseling ini, kita coba bicara dulu tentang pendahuluan ya. Nah, perlu dipahami bahwa konseling itu ada sejarah. Sejarah perkembangan konseling di dunia itu dijelaskan
sebegitu detail sebenarnya ya. Tahun 1900 sampai 1909 itu Frank Fersen, Jesse B. Davis, dan Clifford Beers itu merupakan pionir ya, yang memperkenalkan program bimbingan sekolah. Mungkin kalau sekarang itu BK itu ya, bimbingan konseling. Nah, Davis pada tahun 1907 itu orang pertama yang menyarankan agar guru-guru itu memberikan bimbingan di kelas minimal seminggu sekali. Itu si Davis. Terus Person itu mendirikan semacam badan konseling lah ya. Itu tahun 1908 di Boston. Namanya Boston Vocational Bureau. Untuk membentuk pemuda dalam memilih karir sebenarnya. Nah, Bir ini seorang mahasiswa Yale yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa sebenarnya. Berdasarkan buku pengalamannya, berdasarkan buku yang merupakan pengalamannya, dia menjelaskan eh, peningkatan kesehatan mental yang perlu dengan treatment tentunya. Itu dalam buku A Mind That Found Itself. Nah, bimbingan dan konseling ini berfokus pada bimbingan pendidikan dan pekerjaan sebenarnya ya. Untuk apa? Untuk memfasilitasi individu memahami, mengambil keputusan dan pekerjaan yang cocok. Sebenarnya begitu. Nah, tahun 1910-an itu ada dua peristiwa penting. Pertama itu namanya National Vocational Guidance Association. Yang kedua itu terjadi Perang Dunia Pertama, di mana dalam penjaringan perwira militer itu digunakan tes intelijensi. Nah, tahun ini konseling itu belum dikenal secara luas, namun sudah mulai terdengar waktu itu. Tahun 1920-an itu merupakan masa konsolidasi. Karena dimulainya pendidikan bagi konselor di Universitas Harvard 1991. Jadi di Harvard University, saya sudah sampai di kampus ini. Kampusnya memang megah, mewah ya. Pilar-pilar perpustakaannya itu aja hampir sama dengan pilar-pilarnya PR kita ya. Nah, di Boston ini, di University Harvard University ini, pemerintah mulai menggunakan layanan bimbingan terhadap veteran perang. Nah, tahun 1930-an mulai dikembangkan yang namanya teori konseling yang diformulasi oleh E.G. Williamson ya, dengan pengembangan satu model konseling karir sebenarnya untuk mahasiswa dan pengangguran. Nah, tahun 1940 itu dikenal teori humanistik oleh Carl Roger. Arti terjadi Perang Dunia Kedua dan pemerintah terlibat dalam konseling ini. Tahun 1950-an, para konselor sekolah juga mulai menekankan kegiatan konseling. Nah, mulai progresnya kelihatan. Nah, tahun 60-an itu, 1960-an itu, penelitian di sekolah-sekolah meningkat yang berfokus pada konseling, bahkan ada sertifikat
sertifikat konselor sekolah, gitu loh. Nah, tahun 1970-an ada namanya Association of Counselor Education and Supervisor. Ini menetapkan rambu-rambu bagi standarisasi program master dan doktor dalam bidang konseling. Tahun 1980-an itu mulai diterapkan dan ditingkatkan standar pelatihan konselor. Dan itu bersertifikasi. Nah, tahun 1981, Council of Accreditation of Counseling and Related Education Program itu dibentuk untuk menstandar penelitian bagi konselor dalam semua kekhususan. Jadi konselor itu juga sebenarnya tidak semua masalah. Konselor itu harus punya bidang tertentu. Sehingga dia expert di bidang itu ya. Nah, tahun 1990-an, standar Council of Accreditation of Counseling and Related Education Program ini direvisi ya. Nah, pada masa ini terjadi gerakan perubahan dari istilah bimbingan dan perkembangannya ke arah program konseling sekolah yang bersifat komprehensif. Nah, juga terjadi pertumbuhan yang berlanjut ya dalam permasalahan keragaman dan multikulturalisme. Nah, sejarah perkembangan konseling menunjukkan bahwa konseling menjadi penting karena digunakan untuk mengembangkan pendidikan di sekolah. Yang lupa itu ya. Jadi intinya di situ. Menolong penderita penyakit jiwa dan mengefektifkan setiap orang dalam bekerja. Itulah. Membimbing veteran perang, menolong manusia untuk hidup beragama, dan menyanggupkan setiap orang untuk hidup dengan seksama dalam budaya yang berbeda atau disebut dengan apa? Multikultural. Ya. Baik, kita lihat pengertian konseling menurut para pakar sekarang ya. Nah, menurut Milton Hans, itu konseling itu merupakan satu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang lainnya, yaitu individu yang mempunyai masalah akan tetapi tidak dapat diatasi ya. Sehingga memerlukan tenaga profesional yang disebut dengan konselor yang tentu sudah harus memiliki keahlian, kemampuan, sudah mengikuti pelatihan dan experience guna membantu klien untuk memecahkan berbagai masalah yang ada. Itu Milton. Terus ada lagi yang namanya Wahlberg. LR. Wahlberg. Ini konseling itu menurut dia adalah bentuk wawasan di mana kliennya itu ditolong untuk mengerti lebih jelas tentang dirinya sendiri, untuk mengatasi, memperbaiki kesulitan yang berkaitan dengan lingkungan, atau untuk mengatasi kesukaran, sehingga ada penyesuaian terhadap hal tersebut. Itu Wahlberg. Terus ada lagi yang namanya Pepinski. Pepinski ini menyatakan bahwa konseling itu interaksi yang terjadi antara dua orang itu, yang disebut dengan konselor dan klien atau konsel itu sendiri. Nah, konseling itu merupakan interaksi antara konselor dengan klien terjadi dalam suasana yang profesional. Nah, konseling juga merupakan interaksi yang dilakukan antara konselor dengan klien. Dijaga sebagai alat untuk bantu-bantu klien itu sendiri.
Kemudian Blocker. Blocker menyatakan bahwa konseling itu merupakan satu interaksi yang dilakukan antara konselor dengan tujuannya apa? Agar klien dapat menyadari dirinya sendiri dan mampu memberikan reaksi terhadap pengaruh lingkungan yang diterima. Nah, selanjutnya konselor itu membantu klien menemukan makna pribadi bagi tingkah laku orang tersebut dan mengembangkan serta memperjelas tujuan, nilai untuk perilaku di waktu yang akan datang. Kemudian konseling menurut Winkel. Kalau menurut Winkel, konseling itu merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usaha membantu klien tatap muka langsung dengan tujuan apa? Klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah ya, yang dihadapi klien sehingga dapat diatasi dengan baik. Nah, teori pendekatan konseling. Ada yang namanya psikoanalisa. Psikoanalisa ini ya. Nah, tokoh paling terkenal dalam teori ini Sigmund Freud. Sigmund Freud ini sangat terkenal ya. Konseling psikoanalisa ini dapat dilihat sebagai teori kepribadian sebenarnya atau metode psikoterapi ya. Nah, psikoanalisa ini merupakan salah satu gerakan revolusioner sebenarnya ya di bidang psikologi yang dimulai dari metode penyembuhan penderita sakit mental atau gangguan jiwa. Nah, konseling psikoanalisa ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu disebut dengan persepsi tentang manusia. Nah, manusia itu ditentukan oleh kekuatan perilakunya itu ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak disadari dari dorongan biologis dan dorongan natural psikoseksual. Nah, itu psikoanalisa itu ya. Yang pertama itu tentang manusia. Perilaku manusia ditentukan oleh kekuatan irasional yang disadari dari dorongan biologis dan dorongan natural, naluri psikoseksual. Yang kedua itu disebut struktur kepribadian. Struktur kepribadian ini bicara tentang apa? Struktur pribadi manusia itu terdiri dari id, ide, ego, superego. ID, ego, superego. Nah, dalam dinamika kehidupan manusia itu ketiganya memiliki fungsi. Sifat yang berbeda, tapi kesemuanya itu harus apa? Saling berinteraksi. Yang ketiga disebut kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran dan ketidaksadaran. Menurut Freud, sebagian besar perilaku manusia itu didorong atau ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan yang tidak disadari sebenarnya. Kemudian kecemasan. Kecemasan itu berkembang dari sistem yang ID itu ya. Ide itu, ego, dan superego. Nah, fungsi kecemasan itu apa? Mengingatkan tentang ancaman. Ancaman yang akan datang. Atau yang telah datang. Kemudian perkembangan kepribadian. Maksudnya apa? Perkembangan kepribadian ini menjelaskan tentang perkembangan manusia itu merupakan satu gambaran yang sangat teliti dari proses psikososial dan psikoseksual.
Yaitu bicara tentang teori konseling dari konseling psikoanalisa. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya konseling behavior. Ada juga bilang perilaku, ada juga bilang attitude. Bisa, terserah lah ya. Nah, teori konseling behavior ini berasal dari apa? Konsepsi yang dikembangkan oleh hasil-hasil penelitian psikologi eksperimental. Nah, pendekatan behavior ini merupakan salah satu pendekatan terapi tingkah laku. Nah, teori ini memenuhi prinsip-prinsip kesederhanaan, kepraktisan, kelogisan, mudah dipahami dan diterapkan, dapat didemonstrasikan, dan menempatkan penghargaan khusus pada anak, serta terdapat penekanan perhatian tentang perilaku yang positif. Nah, teori ini berbeda dengan teori psikoanalisa ya. Kalau teori psikoanalisa itu menekankan pentingnya perilaku klien dalam kaitannya dengan pengalaman hidup selama past tense lah ya. Sedangkan behavior itu lebih menekankan pada perilaku klien di sini atau saat ini. Nah, konseling behavior ini memandang tingkah laku manusia sebagai sesuatu yang dapat dipelajari atau tidak dipelajari oleh klien atau konseling itu. Jadi konseling behavior ini apa? Menuntut konselor untuk bertindak aktif, misalnya sebagai ahli diagnosis dan sekaligus menjadi apa model ya, role model. Nah, dalam pendekatan ini konseling dipandang sebagai apa? Pengguna berbagai prosedur yang sistematis oleh konselor dan klien agar mencapai perubahan yang relevan. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi yang namanya teori yang berpusatkan pada pribadi. Nah, teori ini menyatakan atau sering disebut sebagai konseling yang berpusatkan pada klien itu sendiri. Nah, teori konseling ini menekankan pada pentingnya relasi, hubungan ya, antar pribadi dengan sikap saling menghargai, tanpa prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah yang alami. Untuk mempermudah apa? Perkembangan kepribadian. Terus yang selanjutnya teori gestalt terapi ya. Nah, teori gestalt terapi ini berasal dari pengembangan 4 disiplin tadi ya. Yaitu, 4 disiplin yang dimaksudkan itu adalah psikoanalisis, fenomenologis, dan eksistensial. Dan teori gestalt itu sendiri. Nah, tokoh utama teori gestalt ini siapa? Friedrich Fehr. Gestalt teori ini berawal dari pandangan bahwa individu itu tidak dapat dipahami jika hanya mempelajari katanya bagian-bagian saja, melainkan harus dipahami juga dalam suatu koordinasi, organisasi, dan integrasi dari keseluruhan bagian. Nah, teori ini berlawanan dengan teori psikoanalisis tadi ya. Sebab jika dalam teori psikoanalisis itu frustasi dianggap sebagai salah satu hal yang negatif, nah berbeda dengan Gestalt terapi ya, yang memandang frustasi sebagai bentuk positif, sebagai upaya perlindungan diri. Nah, kemudian ada lagi yang namanya konseling psikologi individual. Tokohnya ini Alfred Adler. Nah, ini menekankan kepada pendekatan kemanusiaan ya, dan penyakit dari suatu pandangan individu sebagai pribadi yang utuh. Nah, konseling psikologi individual ini memandang bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki perasaan rendah diri, yaitu perasaan lemah dan tidak berdaya. Itulah. Nah, perasaan tersebut bersumber dari perbedaan-perbedaan kondisi fisik sebenarnya, psikologi dan sosial. Nah, namun kelemahan-kelemahan ini merupakan salah satu yang mendukung timbulnya kekuatan dari dalam diri setiap individu.
Nah, tujuan utama dari konseling psikologi itu adalah meningkatkan harga diri atau tidak kepercayaan diri dan rasa minim di sosial dari setiap konseling. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah konseling eh, konseling keluarga ya. Psiko individual, kemudian konseling keluarga. Ya, konseling keluarga ini apa toh? Konseling keluarga itu diterapkan untuk masalah-masalah yang timbul di dalam keluarga secara internal yang dihadapi oleh salah satu anggota sehingga mengganggu ketenteraman dan kebahagiaan keluarga. Nah, eh, kesimpulannya kita menyatakan demikian bahwa eh, pendekatan-pendekatan yang terjadi dalam konseling itu diantaranya adalah psikoanalisa yang menekankan bahwa teori psikoanalisa itu adalah teori kepribadian atau metode psikoterapi. Yang kedua, teori behavior atau teori yang lebih menekankan pada perilaku klien. Di sini ya, bukan di sana. Dan saat ini ya, bukan telah terjadi. Kemudian yang ketiga itu teori konseling yang berpusatkan pada pribadi. Teori pendekatan konseling yang menekatkan pentingnya relation, ya, hubungan antara pribadi dengan sikap saling menghargai. Dan tanpa ada prasangka dalam membantu ataupun mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, kemudian teori Gestalt terapi, teori pendekatan yang berlawanan dengan teori psikoanalisa ya. Dan teori ini berasal dari pengembangan 4 disiplin tadi, yaitu psikoanalisis, fenomenologis, eksistensial, dan teori Gestalt. Kemudian teori konseling psikoindividual yang menekankan pendekatan kemanusiaan. Oke. Dan yang terakhir adalah konseling keluarga yang menjelaskan atau memberikan pengertian bahwa konseling yang diterapkan itu terdapat masalah dalam keluarga itu sendiri. Nah, saya sebenarnya mau apa namanya memperlihatkan analisa yang perlu diperhatikan terkait dengan Anton, Fisher, analisa terhadap dirinya. Seperti apa sih? Baik, coba saya teruskan dulu ya. Ini videonya mungkin tidak lama ya. Kita tonton boleh ya? Supaya dipahami ya. Boleh, Pak. Boleh ya. Guys, you already know who it is, man. It's your boy Z. We got another movie, man. This is Antoine Fisher, and this is featuring Denzel Washington. This movie is a certified classic. I feel like this is an underrated gem. You know what I'm saying? And anyone that's seen this movie before knows that this movie is amazing. You know what I'm saying?
I feel like this is one of those movies where there's definitely certain scenes that are a little comfortable, but it kind of like exposes like the reality of certain stuff. You know what I'm saying, and I'm not gonna lie, I remember like I think the last time I seen this was 7 years ago, and I only seen it one time. You know what I'm saying? But I had to revisit this movie because I remember this being one of my favorites. So long story short, we go check it out. Any other you guys want to request, make sure to leave in the comment section below. We gonna check this out, man. Oh. On your face. Oh! How your nose feel, man? You perform 45 days. I'm reducing you from ship serviceman, petty officer, third class to ship serviceman, seaman. And I'm recommending that you be evaluated psychiatrically. Okay, so my dude's in the Navy. Denzel. That would make come under. So I'm guessing he was adopted. Next Wednesday, 1400. Yo, isn't that the dude from Fast and Furious? I'm done. Ain't he the dude that like died 50 times and came back? Yo, she bad. Y'all gotta let me know what her name is in the comment section below. Security purposes and research purposes only. You know what I'm saying? You can't talk, man. Thought you may have forgotten your way. Don't begin talking. I got a whole lot of work to catch up city every day until the day I retire. He ain't saying nothing. He gonna break at some point though. At some point, you're gonna need to speak to him. You know what I'm saying? Now, I don't know if I include Belton. I don't have it. So his mother was in jail, and his father ended up getting shot by his ex. So then he ended up, being raised like crazy. That's crazy. Yes, you ever try to find? Next one. He was fired. He had his own storefront church. His own people. His tape. His Haiti. What's the problem? Oh. Yo, they got them. Yo, they got them wrapped around in some rope. Don't belong to you. You hear me? You hear me? You hear me? Yo, these are the type of things that will like really break someone down. You know what I'm saying? Like a lot of the times why people have problems, why they switch control, whatever they doing, there's a domino effect as to why that starts. You know what I'm saying? Like, you could see a woman that's a prostitute and they go, damn, started that. Not knowing that she could have gotten sexually abused when she was young. And now you just see the end result. You know what I'm saying? Like a lot of the time they look to the they find out something shot up. But what we don't see is we don't see the fact that he's getting past 5 and he just had that anger building up, and then at some point he just exploded. So now you just see him going to school and shooting up everything, but you didn't see the shit that led up to him. You know what I'm saying? So not even just with like certain situations, just things in general. Like a lot of the time, certain people may have like a certain
personality archetype they may be observed. And, you know, it could just be because certain people. You don't know what people went through growing up. She was trying to compare Keith to me and Dwight. He had bad him. She used to say how he had a father. That who's against him? Like I told you, it's picture shit. Now that's the devil's work. Jesus. Get you out of my house. Who you think gonna take you in, huh? But Tony, nigga, don't nobody want to. What you went through wasn't part of the result of the treatment of slaves received, and then passed on to them generation, right on down. Where you going? No, I gotta go. Sure, I'll talk to you later. Only buck dancing up the time on the ship. You're a part-time brother. So Grayson, man, why you always talking shit, man? What I do ain't got nothing to do with you. Come on, dickhead. Stop it! You're working out. See, that's when a good doctor's having for he'll be laying his hands on you. Or he may have a book in there that may have the answers to all your problems and all your questions. Ain't that right? That's correct. I don't know. Denzel's character is almost playing like a sense of direction. So I guess kind of in the hospital was like, coach. Meet me in the lobby with the embarrassed. I'll meet you outside. All right. I tell you what, sometimes it helps for the anxiety to hold. See, that's good. You got it. Absolutely. I don't think you have anything. That's what's up, man. Like it. You care how much it costs. All the money we're making. Kind of hungry. Because remember, he was role playing, right? Shoot your shot, player. Shoot your shot, player. Girl, I respect it, man. Yo, that's how all mans used to feel back in the day when they got Jesse. I'd be feeling myself. I know that feeling, man. Kiss him. On his first date. So Uh-oh. Yo, and if any of you guys were in the Navy, y'all gotta let me know. Know what I'm saying? you don't what? I ain't never seen you with a girl. Downtown at the social service office. Bonnie, you stay with Nadine. Damn.
You pretty much molested a little boy, man. That's insane. Fantasy and patient. Maybe he's all right. Ready to get started? Yes, sir. Thanks. Oh, excellent. That's it. It's the Antoine Fisher. My wife inviting you to Thanksgiving. She thinks you're very charming. Do you have any idea where she might have gotten that impression? Huh? Look at me when I'm talking. Ya, eh, video tadi menjelaskan tentang konseling ya. Itu tadi terputus-putus, Pak, gambarnya. Putus-putus ya. Iya, mungkin saya berikan ini aja ya. Nanti dilihat apa namanya, dilihat video lengkapnya aja ya. Bentar ya, lagi ya. Bentar ya. Ya, itu bicara tentang konseli. Saya chat aja ya. Ini bicara tentang eh, yang bernama akun Sir dan Dr. Jeremy sebenarnya. Jerome. Itu sebenarnya ya. Nah, yang saya mau tanyakan sebenarnya itu adalah apa tanggapan kita terhadap konseli Fisher dan Dr. Jeremy. Itulah. Kan kegiatannya itu kan mereka melakukan Thanksgiving sebenarnya kan. Thanksgiving di luar negeri kan. Nah, itu yang kita mau perhatikan. Tapi nggak apa-apa. Eh, karena pesertanya cuma itu, nanti mungkin saya akan putarkan lagi di next time ya. Supaya teman-teman bertiga bisa tahu juga ya. Ya, Bisa begitu? Nomor saya disimpan ya, Bu ya, ya Pak, nanti setelah ini saya buat grupnya, Pak. buat grupnya. Oke, thank you ya. God bless ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita akhiri dengan doa ya. Bersyukur pada Bapa untuk segala kebaikan kemurahan-Mu di pertemuan ini. Kau baik hebat dasar biasa. Muliakan Engkau selamanya. Amin.